Kabar kehamilan Erika Carlina menggemparkan publik. Pasalnya, sang aktris diketahui mengandung di luar nikah yang kini telah menginjak masa 9 bulan kehamilan. Hal ini langsung menarik perhatian warganet setelah hadir di podcast Deddy Corbuzier. Dalam podcast Deddy, Erika Carlina tak kuasa lagi menahan tangisnya yang akhirnya mengakui semuanya karena waktu bersalinnya semakin dekat. Bersama dengan itu, nama DJ Panda itu pun ikut menjadi sorotan karena diduga sebagai orang yang telah menghamili Erika Carlina. Erika terpaksa memberanikan diri membongkar kehamilannya itu karena adanya berbagai ancaman yang ditujukan pada dirinya dan bayi yang berada dalam kandungannya. Tayal, warganet pun langsung melayangkan komentar negatif dan hujatan yang berdatangan kepada pemilik nama asli Giovanni Surya Saputra tersebut. Dalam sebuah siaran langsungnya, DJ Panda menunjukkan sikap sombongnya yang mengaku santai menghadapi hujatan para netizen, bahkan se-Indonesia yang menghujatnya sekalipun. Ia mengaku tak keberatan jika ada masalah yang terus dibicarakan oleh publik karena hal itu akan semakin mendongkrak popularitasnya. DJ Panda seolah cuek namanya menjadi pembahasan negatif netizen di media sosial, yang justru menjadikan hujatan-hujatan itu sebagai ladang mencari uang karena meningkatnya engagement. DJ Panda seolah lebih mementingkan pendapatan daripada namanya yang tercoreng dan memiliki citra buruk di muka publik. Nggak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, nggak kuat aja mentalnya. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak. Kendati demikian, meski ia bisa menutup mata dan pura-pura tidak tahu atas masalah yang menyeret namanya, sembari menunggu kabar selanjutnya, Erika mengaku tidak gentar akan membawa DJ Panda ke jalur hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan bejatnya itu. Dengan adanya berbagai bukti kuat yang saat ini telah berada di tangan Erika, terlebih ia belum menikah dan hanya lelaki inilah yang pertama kali merebut kesuciannya. Wajar jika Erika Carlina serius melaporkan kebejatan DJ Panda. Secara tidak langsung, lelaki tersebut telah menghanguskan popularitasnya sendiri. Urusannya sudah. Ancamannya banyak, jadi dia ngasih tahu kalau nanti Agustus aku akan lahiran, nggak tahu tuh bapaknya siapa. Terus aku akan bombardir dia. Dia akan ngancurin karir aku. Bentar, gini Erika, sebentar. Kalau lu tes DNA bayi ini, berani? Berani banget. Berarti sudah pasti ayahnya dia? Iya. Berarti omongan ini? Gak tahu, aku juga nggak ngerti om. Oke, but you sure itu dia? Iya. Oke, ini agak bodoh sih sebenarnya. Kalau beneran, kalau memang ayahnya dia di tes DNA juga bisa bener dia, ancamannya agak banyak om di situ ancamannya dan ya. Wow, ini ngata-ngatain kamu semua. Ya. Oke, you don't share it to anyone. Ini buat polisi aja nanti kalau misalnya banyak. Selain itu, muncul video yang memperlihatkan Natalie Holscher bersama DJ Panda, di mana mereka sedang DJ bersama. Mantan komedian Sule ini diduga menyindir Natalie yang seolah ia tahu jika Erika tengah hamil bersama DJ Panda. Mendengar hal itu, Natalie Holscher lantas menanggapinya jika hal itu hanyalah konten, bukan memprodikan masalah yang saat ini sedang ramai. Bahkan Natalie mengaku baru kenal pada Erika Carlina, sahabat Fuji tersebut. Namun pernyataan Natalie itu pun terbantahkan oleh salah satu sahabat sekaligus orang dekat Erika Carlina, di mana Natalie dan DJ Panda bekerja sama dan sangat kelewatan sengaja memparodikan kehamilan itu untuk menyenggol Erika. Padahal Erika sendiri tidak pernah menyenggol siapapun termasuk DJ Panda dan Natalie Holscher. Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu, ya.
Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai dasar bekas gue hamil. Nah ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Jadi gue lagi gitu ada celah dikit masuk. Halah, angkat fisik, angkat Andin. Coba ceritain mukanya, mana mukanya? Intinya mewakili netizen aja, mewakili orang. Jadi ceritanya kita itu kenapa jadi ngomongin Kak Nat, karena posisinya Kak Nat di situ ngeparodiin yang lagi hamil gitu. Nah sekarang gini ya, gue tanya, emang gue tahu permasalahannya? Kita tuh cuman ya mikirnya kan kalian kan para DJ ya, kita mikirnya kalian karena kalian udah satu kerjaan kan, ya kita ngertinya kalian udah temen deket atau gimana ngerti, terus tiba-tiba ada masalah ini, kita ngelihat kamu ngeparodiin pakai daster dan kamu yang parodiin hamil sendiri gitu, makanya kita langsung nyebutin, oh kamu nyindir dia gitu. Nah permasalahan gue nggak tahu apa-apa, kenapa jadi gue yang kena gitu loh? Itu kan masalah apa ya namanya? Masalah sensitif kan kalau yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Sedangkan gue aja baru ketemu dia aja baru pertama kemarin. Baru ketemu tatap muka itu baru pertama kemarin itu. Maksudnya komplotannya ada gue juga di situ gitu. Iya, posisi karena kamu habis bikin video si pakai daster-daster itu gitu loh. Nah berarti intinya maksudnya gue juga ikut masuk di komplotan itu gitu. Ya kan kita kan sebagai orang yang nggak ngerti kerjaan kalian gimana kan pasti ngelihat video itu kan taunya kamu jadi kayak istilahnya deket sama mereka, satu geng gitu kita nyebutnya kali ya. Geng apa? Gue aja baru ketemu pertama kali. Oh berarti kan ya kita kan ngertinya mungkin karena ini bohong kali gitu, makanya kita kayak berasumsi. Ada screenshotan WA yang akan gue up. Kalau itu baru ketemu pertama kali. Nah mungkin kita bisa percaya kalau kamu ntar emang buktinya lagi baru kenal atau baru ketemu. Muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Brevi you need to speak up, Brevi you need to speak up, Brev, Vicong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking tuh sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya karena tidak objektif. Balik lagi, tidak objektif. Kenapa? Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia nggak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya. Kalau sama orangnya ya pernah. Dia nggak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro.